Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modus pengurasan rekening bank Anda. Nah, sebelumnya Anda sudah tahu lah itu ya, modus di mana orang mengirimkan misalnya message melalui WhatsApp Anda gitu ya. Misalnya, kami dari Tokopedia atau dari apa, dari Gojek atau dari apapun lah gitu ya. Ini mau mengirimkan barang Anda, silakan klik aplikasi ini gitu ya untuk mengetahui di mana barang Anda berada. Begitu Anda klik aplikasi itu, maka sebuah malware ya itu aplikasi berbahaya lah kita bilang singkatnya gitu ya, langsung terinstalasi di handphone Anda dan dia bisa dipakai untuk menguras rekening bank Anda. Ya sudah sering dibahas lah. Nah ini ntar lebih canggih lagi ya. Kemudian apa lagi? Misalnya orang kirimkan apa gitu ya, seperti mau mensomasi Anda. Banyaklah modusnya, misalnya baru-baru ini postingan Anda di Instagram atau di Facebook melanggar undang-undang ITE misalnya ya. Silakan klik ini, nah ininya itu aplikasi APK gitu ya, untuk mengetahui pelanggaran Anda. Wah, Anda kan kaget gitu ya. Anda klik, ternyata aplikasi itu otomatis terinstall ke handphone Anda, siap untuk menguras rekening bank Anda. Dan masih banyak lagi. Sehingga pokoknya kalau ada instruksi, klik ini yang ujung-ujungnya ada APK gitu ya, aplikasi ya. Jangan diklik ya. Janganlah diklik. Atau banyak macam deh, pokoknya ujung-ujungnya minta Anda klik supaya ada satu aplikasi terinstall di aplikasi Anda. Itu sudah modus ya cukup usang sih ya, cuma tetap saja ada yang ngeklik gitu ya. Nah ini lebih canggih lagi. Ini lebih canggih lagi, kalau itu kan kalau Anda sudah tahu modusnya, ada yang ngirim nih. Gue udah tahu lah ini, di-delete aja udah gitu ya. Nah, yang ini yang lebih canggih terjadi di Singapura dan saya duga sebentar lagi akan masuk Indonesia. Ini mah gampang lah ya. Jadi baru-baru ini katanya di Singapura, Anda lihat ini beritanya The Straits Times ya. Ada seorang wanita, dia scan itu QR code ya. Di scan QR code. Nah, QR code ini seringlah sekarang kalau kita makan di restoran gitu ya, mau lihat menu gitu maksud saya. Kebanyakan restoran sudah mulai jarang mengeluarkan buku menu gitu ya. Disuruh scan yang ada di meja. Scan aja Pak, ada menunya disuruh. Ya mau nggak mau kita scan gitu ya. Ya teknologi kan gitu ya. Nah, kemudian begitu Anda scan, nggak lama Anda bisa lihat di Anda punya handphone menunya kan. Anda pilih. Anda bisa langsung order, nanti masuk ke dapur gitu ya. Keren dong, itu teknologinya bagus lah, membantu. Kemudian nanti Anda selesai juga, kalau Anda mau bayar pakai kris. Nah, kris ini tulisannya QRIS. Ada yang bilang kris, benernya sih kris ya. Ada yang bilang QRIS, ya spellingnya sebenarnya kris. Itu QR code standar buat pembayaran di Indonesia. Nah, dengan kris ini Anda bisa pakai segala macam e-wallet Anda. Mau itu GoPay kah, mau itu BCA Mobile, Danamon Mobile, apapun. Satu kris itu bisa untuk segala macam e-wallet Anda. Nah, di situ pun membantu sebenarnya. Anda scan krisnya itu, kemudian Anda bayar ya, rekening Anda dipotong. Udah umum ya. Nah, yang ini wanita ini men-scan satu QR code ya. Di situ ketika dia scan itu ada seperti ajakan untuk mengikuti survei. Nah, hadiahnya dapat bubble tea gratis lah gitu. Lumayan nih, dia scan QR code-nya, dia isi survei lah kira-kira gitu tujuannya supaya dapat bubble tea gratis. Ternyata
Setelah di-scan QR code-nya, ternyata QR code-nya itu ada malware-nya. Sehingga dia kehilangan 20.000 Singapura dolar. Kalau dirupiahkan kira-kira 220 juta. Wih, lumayan dong, 220 juta. Astaga, lumayan loh ya. Nah, hilangnya waktu apa? Waktu dia tidur katanya. Waktu dia scan sih masih enak-enak aja. Tapi waktu tidur, besok pagi dia lihat rekeningnya hilang 220 juta. Nah, di sini kita lihat nih ya, kenapa itu bisa terjadi ya. Bener sih, motivasi pertama itu untuk mengikuti survei online yang ujung-ujungnya akan dikasih bubble tea gratis. Ya. Nah, kemudian ya itulah dia scan. Ya, dia scan kemudian dia otomatis setelah scan QR code-nya, ya, ada aplikasi yang terinstalasi ke handphone dia seakan-akan untuk menyelesaikan survei. Ya, ada beberapa pertanyaan lah gitu ya. Nah, ya udahlah diikutin lah itu ya. Jadi ada aplikasi, kalau kita lihat menu kan keluar tuh menunya dalam bentuk PDF ya ke handphone kita. Kalau ini dia scan, install aplikasinya untuk menyelesaikan surveinya. Nah, ketika aplikasinya diinstal, ternyata itu malware. Ya. Nah, dari aplikasi yang sudah diunduh ketika dia scan itu itu disusupi lah gitu ya. Nah, si penipu ini kemudian mengambil alih handphonenya. Nah, ntar saya terangin ya, bagaimana tuh scammernya itu mengambil alih handphonenya. Jadi begini loh, ketika satu aplikasi diinstal, kan sering ada pertanyaan, apakah Anda mengizinkan aplikasi ini untuk membaca kontak list Anda? Ya, gitu. Nah, biasanya ketika orang aplikasi pinjol gitu ya, kan Anda harus memberikan right gitu ya kepada aplikasi pinjol itu. Apakah Anda memberikan hak kepada aplikasi ini untuk membaca phone book Anda? Begitu Anda jawab yes, nah maka nanti aplikasi pinjol Anda kalau nggak bayar, teman-teman Anda tuh di WA semuanya. Nah, itu modus kuno lah ya. Ya, apakah Anda mengizinkan ini untuk membaca galeri Anda dan seterusnya itu normal ya dalam ketika menginstall aplikasi. Nah, jadi di sini ketika aplikasi itu diunduh gitu ya. Tadi kan saya katakan malware-nya itu otomatis juga dipasangkan ke ponsel yang ngunduh itu ya. Di situ dia bisa membaca data-data ya seperti data-data mobile banking Anda dan lain-lain tuh dicuri di situ ya. Nah, jadi di sini katanya dari kepolisian Singapura ini bahwa sejak Maret modus seperti ini sudah memakan 113 korban. Total kehilangannya 445.000. Kalau tadi kan seorang itu 20.000, ini total 113 orang 445.000. Waduh. Berapa itu? Udah masuk miliar itu, 4 miliar lebih, hampir 5 gitu ya. Nah, khususnya kasus penipuan survei bubble tea ini ya. Ternyata scammer atau para penipu ini ya sekarang ya tadi makin canggih. Kalau sebelumnya kan dia kirimin WA dengan modus-modus tertentu tadi yang saya ceritakan. Ketika Anda klik aplikasi install, ini seakan-akan Anda melakukannya secara sukarela gitu. Wih, asik ya dapat bubble tea gratis nih ikut survei. Nah, itu contoh iming-imingnya. Saya yakin sih yang penjual bubble tea-nya itu bukan dia yang melakukan itu. Kemungkinan besar di outlet itu ditempel stiker seakan-akan itu stiker dari penjual bubble tea. Padahal scammer yang nempelin. Kira-kira gitulah ya. Jadi yang menempelkan QR code palsu ini ya pasti palsu lah. Kalau asli pasti si penjual bubble tea-nya ya kena itu ya. Nah, jadi ini pastilah cara-cara licik ya
untuk menipu konsumen. Nah, konsumen yang nggak teliti, ya, dia nggak bisa membedakan QR code dari outlet bubble tea itu atau QR code palsu dari si penipu, ya, yang jahat itu gitu ya. Ya, jadi dia main scan aja. Nah, ketika dia mulai scan, ya, aplikasi itu kan diunduh ya, diinstal ya, yang mengandung malware itu tadi ya. Di situ seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memberikan akses misalnya ke mikrofon, ya, kan ada kan memberikan right kepada aplikasi ini untuk mengakses mikrofon, ya, kepada kamera ponsel Anda, ya Anda kasih right gitu ya. Nah, kemudian juga segala macam dah, pokoknya mengaktifkan layanan aksesibilitas Android ya. Nah, sehingga ini katanya maksudnya seakan-akan mau membantu pengguna penyandang disabilitas ya. Tapi ujung-ujungnya ini memungkinkan si scammer, si penipu ini, yang si jahat ini untuk melihat dan mengontrol layar handphone korban. Sehingga si scammer ini menunggu korban ini pakai apa? Aplikasi mobile banking. Ya. Ketika dia pakai aplikasi mobile banking, ketika dia masukin passwordnya dan segala macam itu, ya, loginnya, kata sandi dan segala macam PIN, kelihatan. Karena kan Anda memberikan right ya untuk layanan aksesibilitas dari Android ini kan, ya. Kemudian si aplikasi ini juga menonaktifkan fungsi pengenalan wajah. Kan banyak aplikasi mobile banking, kalau di Singapura gitu ya, untuk masuk aplikasinya itu, Anda di-scan mukanya. Wah, kalau muka Anda benar, dia masuk. Nah, ini di-disable atau dinonaktifkan. Ya, karena nonaktif, Anda pikir, kok nggak masuk-masuk nih, saya sudah kasih lihat muka saya. Nah, biasanya ada cara lain, yaitu Anda harus memasukkan PIN dan segala macam. Karena seakan-akan kamera Anda ini nggak berfungsi gitu ya. Padahal itu dimatikan oleh aplikasinya. Sehingga mau nggak mau Anda untuk masuk, nggak bisa pakai scan wajah, Anda mesti masukkan PIN. Nah, ketika Anda masukkan PIN, ya, dicatat itu sama aplikasinya. Dan dikirim gitu ke pusatnya, ke pusat si penipu ini. Ya. Nah, kemudian dia pantau terus nih si pemilik handphone ini ya, untuk memastikan si korban ini lagi ngapain. Nah, begitu korban itu mulai malam dan mulai tidur, nah dia beraksi. Kan dia bisa mengakses itu, kamera dari handphonenya. Ya. Nah, kalau si ininya lagi aktif, dia nggak beroperasi. Kenapa? Mobile banking biasanya kalau dioperasikan, ada notifikasi kan. Pasti orang ini lihat, lah aku nggak melakukan transaksi, kok ini ada notifikasi kan gitu. Nah, ini ditunggu sampai orang ini tidur, ya kan? Kan dia bisa memonitor aktivitas Anda. Oke? Nah, kemudian setelah Anda tidur atau si yang men-scan QR code itu lagi tidur, ya. Nah, si penipu ini ya yang berhasil menginstall aplikasinya mulai masuk dan dia aktifkan mobile banking Anda karena dia sudah dapat segala macamnya itu. Dia transfer uang dari rekening banknya. Pak, kan yang bisa melakukan operasi mobile banking kan harus dari handphone itu. Sekarang ada teknologi namanya spoofing. Saya bisa pakai handphone lain dengan nomor handphone lain, tapi ketika saya melakukan aplikasi mobile banking, saya bisa melakukan spoofing, teknik spoofing ya. Seakan-akan yang melakukan transaksi itu dari nomor handphone si korban. Gimana caranya, Pak? Aduh, panjang lah, nggak usah saya ceritain. Pokoknya itu namanya teknik spoofing. Nah, sehingga aplikasi perbankan yang nggak canggih-canggih amat, dan kebanyakan aplikasi mobile banking, begitulah. Dia cuma deteksi ini dari nomor handphone si pemilik rekening itu bukan? Oh iya, Bu, benar nih. Tapi lagi di spoofing. Masuk, bisa ditanya PIN-nya. Kan sudah tahu. Ditinggal dimasukin PIN-nya. Sudah ditransfer lah ke rekening bank si penipu itu ya. Tapi kalau ditransfer ke rekening penipu itu kan bisa aja dilaporkan
Kemudian ini, ya si penipu itu pinter, mungkin nggak tunggu lama dikuras, ya dia tutup lah rekeningnya. Ketika dia bikin, mungkin dia pakai identitas palsu, itu banyak macam lah, itu gampang lah, ya. Nah, tiba-tiba begitu besoknya orang ini bangun gitu ya, dia cek rekeningnya, ya kok habis gitu, 20.000 US dollar, ya. Bukan 20.000 US, 20.000 Sing dollar, alias 220 juta. Nah, jadi inilah caranya si aplikasi ini menguras, ya. Nah, biasanya para penipu ini menempelkan QR code-nya ini di outlet-outlet. Jadi misalkan dia sudah target, tadi kan bubble tea ya, misalnya di outlet misalnya restoran kue tiaw goreng. Bisa aja dia bikin QR code untuk yang ditempel di sekitar restoran itu. Ya kan, makanya Anda hati-hati, ya. Nah, jadi mulai sekarang teknologi memang bagus men-scan QR code itu, tapi Anda harus waspadai. Kan sebelumnya juga ada kasus, ada orang yang mengganti kris dari masjid itu ya, yang orang mau memberikan sumbangan ke masjid itu krisnya itu diganti, sehingga orang yang maksudnya tulus ingin memberikan sumbangan atau apa gitu ya ke sejumlah masjid itu ternyata dialihkan ke pemilik rekening si penipu itu. Tapi kan sudah ketangkep ya. Nah, ini canggih nih ya. Dan oleh karena itu, nah inilah bahwa Anda harus hati-hati sekarang kalau Anda scan QR code. Saya kasih tahu ya cara saya terhindar dari seperti ini. Saya kasih tahu, saya nggak takut kalau scan ini, malah saya lagi mau coba download APK ini, saya pelajari cara kerjanya, walaupun saya tahu lah, tapi aduh buat apa juga gitu ya. Tapi begini, ada dua aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Yang pertama mobile banking, yang satu internet banking. Mobile banking itu rata-rata rentan, karena mobile banking cuma punya deteksi dua. Deteksinya adalah nomor handphonenya harus dari handphone yang bersangkutan, PIN-nya harus itu gitu ya. Nah, kalau nomor handphone kan bisa di-spoofing, PIN kan bisa disadap, ya sudah hilang duit Anda. Nah, kalau saya pakai internet banking, itu ada yang namanya seperti kalkulator gitu ya, token gitu ya. Yang mana orang mau coba-coba akses saya punya internet banking, kalau nggak pakai token nggak bisa. Makanya, ya saya bukannya mempromosikan internet banking ya, memang caranya lebih stepnya lebih banyak. Setiap kali mau transfer uang gitu ya, saya mesti pakai token. Nanti tokennya harus 2 kali diisi gitu ya. Kalau mobile banking cepet kan, masukkan nomor rekening lawan, Anda masukkan PIN, selesai gitu ya. Nah, itu banyak kelemahannya. Kalau saya pakai internet banking yang pakai token itu aman, ya. Nah, jadi disinilah para pembuat aplikasi mobile banking sudah saatnya harus merevisi lah atau mengupgrade aplikasi-aplikasinya supaya para pemakai mobile banking tidak mudah dikuras. Karena dia tidak sadar mendownload APK gitu ya, atau nanti ya sebentar lagi men-scan QR code seperti yang di Singapura ini gitu ya. Jadi nah inilah menjadi tugas para perbankan dalam mengupgrade aplikasi mobile bankingnya, ya. Jadi inilah modus terbaru yang sudah diakui sudah terjadi di Singapura, yaitu dengan modus men-scan QR code. Entah itu tujuannya untuk survei atau untuk apa gitu ya. Ujung-ujungnya ketika Anda klik, ada aplikasi yang otomatis di-download ke HP Anda dan siap untuk menguras rekening bank Anda. Jadi hati-hati ya sekarang ya. Pastikan kalau Anda scan QR code, itu adalah QR code yang sah dari restoran itu, toko itu gitu ya. Kalau enggak, hati-hati, nanti ada aplikasi yang berbahaya yang diinstal ke handphone Anda dan siap menguras rekening bank Anda. Oke,
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.